Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial cara menyelesaikan Rubik 3x3 dengan metode pemula. Jadi bagi kalian para pemula yang baru ingin belajar menyelesaikan Rubik 3x3, silahkan disimak video ini sampai habis. Oke, untuk yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu tentang Rubik, yaitu tentang notasi dan bagian-bagian dari Rubik. Yang pertama adalah notasi. Notasi ini akan bermanfaat bagi kalian saat ingin melihat rumus-rumus pada Rubik 3x3. Notasi yang pertama itu adalah R atau right, yaitu memutar bagian kanan searah jarum jam seperti ini. Sedangkan R aksen putar arah kanan sebaliknya, yaitu berlawanan jarum jam seperti ini. Oke, notasi selanjutnya adalah L atau left atau kiri, yaitu putar bagian kiri searah jarum jam juga seperti ini. Dan L aksen putar sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Oke, untuk notasi selanjutnya adalah U atau up atau bahasa Indonesianya atas, yaitu putar bagian atas arah jarum jam. Dan U aksen kebalikannya. Notasi selanjutnya adalah D atau down atau bahasa Indonesianya bawah, yaitu putar bagian bawah searah jarum jam seperti ini. Sedangkan untuk D aksen putaran sebaliknya. Oke, kita lanjut ke notasi selanjutnya, yaitu notasi F. F dalam bahasa Inggrisnya front atau bahasa Indonesianya depan. Putar bagian depan searah jarum jam seperti ini. Sedangkan F aksen putaran sebaliknya. Oke, notasi terakhir adalah B atau back atau bahasa Indonesianya belakang, yaitu putar bagian belakang searah dengan jarum jam seperti ini untuk B. Sedangkan untuk B aksen putaran sebaliknya, berlawanan dengan jarum jam. Oke, jika sudah mengetahui notasi-notasi dari Rubik 3x3, maka selanjutnya adalah kita mengenal bagian-bagian dari Rubik. Ada 3 bagian pada Rubik. Bagian pertama yaitu center, yaitu bagian tengah. Perlu diingat untuk center ini, untuk center 3x3, dia tidak akan berpindah posisi, yaitu saat kuning di atas, maka bawahnya adalah putih. Kuning di atas, bawahnya adalah putih. Artinya kuning akan berlawanan dengan putih. Kemudian untuk warna lain seperti merah akan berlawanan dengan warna orange. Kemudian biru akan berlawanan dengan hijau. Seperti itu. Kemudian bagian yang kedua adalah edge. Edge, jika kita lihat pada satu sisi seperti ini, ada 4 bagian, yaitu ini 1, 2, 3, dan 4 untuk edge itu sendiri. Sedangkan bagian yang terakhir adalah corner. Sama, jika kita lihat dari satu sisi, dia ada 4 bagian, yaitu ini, dan ini. Oke, setelah kita mengenal notasi dan bagian-bagian Rubik, selanjutnya adalah kita langsung ke penyelesaian. Namun sebelumnya yang perlu kalian ketahui di sini pada tutorial kali ini saya akan menggunakan bagian atasnya berwarna kuning, bagian senternya, sedangkan bawahnya berwarna putih. Mungkin sobat kalian semua bisa gunakan warna lain, namun pada tutorial ini saya akan menggunakan kuning di atas dan putih di bawah. Langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam menyelesaikan Rubik 3x3 adalah dengan membuat cross atau tanda tambah atau tanda silang seperti ini. Dengan ketentuan cross yang di bagian bawah, di sini kita gunakan putih, di mana edge yang satu pasangan dengan warna putih, edge warna putih itu harus sama dengan warna center yang ada di sampingnya seperti ini.
Jika dia berwarna hijau, maka senternya juga harus warna hijau. Jika dia merah, senternya juga harus warna merah. Untuk biru juga senternya warna biru. Dan orange, senternya juga harus warna orange. Untuk membuat cross, terlebih dahulu kita buat tanda cross di bagian atas atau di bagian center berwarna kuning. Caranya tinggal kita putar-putar saja sehingga dia membentuk tanda cross dengan center warna kuning. Kita temukan di sini ada orange dan putih, kita geserkan ke atas R. Kemudian di sini ada warna merah dan putih, kita geserkan lagi ke atas. Kemudian di sini ada warna putih dan hijau, biru dan putih. Kita geserkan dulu ke seperti ini. Baru setelah itu kita geserkan ke atas. Dan ini biru karena di sini ada warna merah, kita geser. Di sini yang kosong kita geserkan ke atas. Sehingga dia membentuk tanda tambah, tanda cross dengan senternya berwarna kuning. Nah, kemudian jika sudah, kita samakan dulu warna edge yang sepasang dengan warna putih. Kita samakan dengan warna senternya. Seperti ini kan masih belum sama, orange dan biru. Maka kita samakan, kita cari center warna biru. Nah, jika sudah sama, maka kita F2. Jika posisinya seperti ini, kita F2. Kita putarkan ke bawah. Kemudian kita cari lagi yang lain. Ini merah. Cross centernya berwarna orange, maka kita cari dulu center warna merah. Sudah sama, kita F2. Kemudian orange, ini center orange, kita geserkan. Kita putar lagi 2 kali. Dan hijau sudah sama, tinggal kita putar saja. Maka dia akan terbentuk cross seperti ini. Dengan ketentuan yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu edge yang berpasangan, yang satu piece dengan edge putih itu sama warnanya dengan warna center yang ada di sampingnya, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menyelesaikan cross, yang harus kita lakukan adalah membuat warna putih menjadi satu warna dengan ketentuan warna layer pertama itu juga harus sama, seperti ini. Untuk membuat hal demikian, maka yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu warna putih yang ada pada corner. Kemudian kita cari warna pasangan yang berada satu piece dengan warna putih tersebut. Seperti ini, putih di sini satu piece ada warna biru dan warna merah. Maka kita cari dulu warna center biru dan merah, ada di sini. Biru dan merah, maka kita letakkan di atasnya, di antara center biru dan center merah. Oke, jika sudah, hadapkan warna putih menghadap ke kita. Kemudian jika dia berada di kiri, seperti ini, maka kita gunakan rumus U aksen, L aksen, U, L. Namun jika dia berada di kanan seperti ini, maka gunakan rumus U, R, U aksen, dan R aksen. Ada kondisi lain di mana corner yang berwarna putih telah menghadap ke kita, namun dia berada di bawah seperti ini. Maka jika kita menemui kondisi seperti ini, kita letakkan corner ini ke bagian atas dan menghadap ke kita. Jika dia berada di kanan seperti ini, maka gunakan rumus R, U aksen, R aksen. Namun jika dia berada di kiri, maka gunakan rumus L aksen, U, L. Oke, seperti ini. R, U aksen, R aksen, L aksen, U, L aksen. Ini. Kondisi lainnya yaitu di mana warna corner putih ini dia menghadap ke atas seperti ini. Maka sama, kita buat dia warna corner putih ini menghadap ke kita dan di bagian atas. Maka letakkan bagian corner ini di kanan atas seperti ini. Kemudian masukkan rumus R, U2, R aksen seperti ini. Tinggal kita masukkan. Namun
Ada juga kondisi di mana putihnya berada di bawah seperti ini, namun bukan pada posisi yang benar. Di sini kan berwarna orange dan biru, namun di antara center hijau dan orange. Maka kita keluarkan dulu. Cara mengeluarkannya, letakkan di bagian kanan bawah, kemudian masukkan rumus R, U, R aksen, sehingga dia keluar. Baru setelah itu tinggal kita masukkan saja biru orange, dia sudah menghadap ke kita dan berada di kanan, maka gunakan rumus U, R, U aksen, R aksen. Ini hijau orange, dia menghadap ke atas, kita buat dia menghadap ke kita dulu dengan cara R, U2, R aksen. Setelah menghadap ke kita, dia berada di kiri, maka kita gunakan rumus U aksen, L aksen, U, L. Sehingga dia terbentuk warna yang paling bawah, warna putih sudah sama semua, dan layernya juga sudah sama warnanya, layer pertama. Setelah menyelesaikan layer pertama, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan layer kedua, seperti ini. Untuk menyelesaikan layer kedua, maka terlebih dahulu kita cari edge yang tidak ada warna kuning, seperti ini, orange dan biru. Kemudian kita lihat warna apa yang menghadap ke kita, yaitu di sini warna orange. Maka kita samakan dulu dengan warna center. Ini senternya berwarna merah, belum sama, maka kita geser, kita putar. Nah, dia sudah sama. Ketika dia sudah sama, kita lihat warna edge yang menghadap ke atas. Di sini warna biru. Kita lihat lagi, center berwarna biru ada di kiri atau di kanan. Di sini ada di kanan. Maka jika dia ada di kanan, gunakan rumus U, R, U aksen, R aksen, putar ke kanan, U aksen, L aksen, U, L. Nah, kemudian jika warna center yang sama dengan warna edge yang menghadap ke atas itu berada di kiri, kalau tadi sama dengan yang kanan, namun ini sama dengan yang kiri, maka gunakan rumus U aksen, L aksen, U, L, putar ke kiri, U, R, U aksen, R aksen. Ada kondisi di mana edge yang tidak ada warna kuning, dia berada pada posisi yang tidak benar. Dia sudah berada di posisi layer kedua, namun dia bukan pada posisi yang benar, seperti ini. Merah dan hijau, namun di sini edge-nya warna biru dan merah. Maka kita keluarkan dulu edge ini tanpa merusak yang corner yang di bawahnya. Caranya kita letakkan dia di kanan, kemudian kita gunakan rumus R, U aksen, R aksen, kemudian putar ke kanan, U aksen, L aksen, U, L. Sehingga dia keluar seperti ini. Jika sudah keluar, maka kita gunakan cara sebelumnya. Sudah sama, merah ada di kanan, maka gunakan rumus U, R, U aksen, R aksen, putar kanan, U aksen, L aksen, U, L. Kita cari yang lain. Di sini ada hijau dan merah. Kemudian merah ada di kiri. Kita gunakan rumus U aksen, L aksen, U, L, putar ke kiri, U, R, U aksen, R aksen, sehingga dia pada layer keduanya selesai semua. Setelah menyelesaikan layer kedua, maka langkah selanjutnya adalah menyelesaikan bagian atas atau bagian sisi berwarna kuning seperti ini. Untuk menyelesaikan bagian atas atau bagian sisi yang berwarna kuning, maka kita harus membuat bentuk seperti ini. Pada bagian kuningnya, bagian atas, di sini orang-orang banyak menyebut ikan. Jadi di mana edge-nya sudah berwarna kuning semua, edge bagian atas. Namun cornernya hanya satu. Ingat, hanya satu yang sudah jadi. Sehingga dia kalau kita lihat sekilas mirip ikan, di mana ini moncongnya dan ini adalah buntutnya. Untuk membuat ikan sendiri, yang harus Anda lakukan adalah
pastikan untuk membuat cross pada warna kuningnya, tanda tambah. Jangan kita hiraukan dulu warna kuning pada cornernya, kita buat ini dulu. Untuk membuat cross seperti ini, tapi dia dalam bentuk, bukan bentuk ikan seperti yang tadi ya. Untuk membuat keadaan seperti ini, ada 3 kondisi, dimana kondisi yang pertama adalah titik seperti ini, dimana tidak ada satupun edge berwarna kuning yang berada di atas. Kemudian kondisi yang kedua adalah dimana edge yang ada di atas hanya 2 dan dia membentuk garis. Kemudian kondisi yang ketiga adalah dimana edge-nya juga ada 2 di bagian atas yang berwarna kuning, cuman dia bentuk seperti huruf L seperti ini. Oke, kita ke kondisi yang ketiga terlebih dahulu, yaitu membentuk L seperti ini. Jika dia sudah membentuk L seperti ini, maka letakkan seperti huruf L terbalik di bagian pojok kiri atas, kalau kita lihat seperti ini. Jika sudah, maka kita gunakan rumus F, U, R, U aksen, R aksen, F aksen, sehingga dia membentuk cross. Kemudian untuk kondisi yang kedua, yaitu bentuk garis seperti ini, maka letakkan posisinya seperti ini, dia melintang tegak lurus dengan posisi kita. Kemudian masukkan rumus F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen, sehingga dia membentuk cross, tanda tambah, tanda silang seperti ini. Kemudian untuk kondisi yang pertama yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu di mana tidak ada edge yang berada di atas, edge warna kuning yang berada di atas, hanya ada center, maka kita gunakan kedua rumus sebelumnya secara bergantian. Terserah mau Anda gunakan rumus yang ketiga duluan, baru yang kedua, atau yang kedua duluan, baru yang ketiga. Misal di sini kita gunakan rumus yang ketiga dulu, yaitu F, U, R, U aksen, R aksen, F aksen. Maka kita gunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua, posisinya seperti ini, yaitu F, R, U, R aksen, U aksen, F aksen, sehingga dia membentuk tanda tambah, tanda cross. Nah, jika dia sudah membentuk tanda cross, atau tanda tambah atau tanda silang, namun dia belum membentuk bentuk ikan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, maka kita bentuk dulu ikan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dengan cara kita cari edge yang berwarna kuning yang menghadap ke kita. Kemudian kita letakkan dia berada di kiri seperti ini, menghadap ke kiri. Maka kita gunakan rumus R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Dia membentuk tanda bahasa ini. Maka kita masukkan lagi rumus yang tadi, ini kuning kita letakkan di kiri. Masukkan lagi rumusnya R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen, sehingga dia membentuk bentuk ikan seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Jika sudah seperti ini, maka tinggal kita gunakan rumusnya kembali, rumus yang sebelumnya, dengan sebenarnya ada 2 kondisi rumus ikan ini. Kondisi yang pertama seperti ini, di mana saat moncongnya di kiri bawah, kemudian di kanannya, di kanan atas, jika kita letakkan kuningnya di atas, center kuning di atas, ada kuning, corner kuning yang menghadap ke kita seperti ini. Maka kita gunakan rumus sebelumnya, yaitu R, U, R aksen, U, R, U2, R aksen. Kemudian untuk kondisi yang kedua, di mana saat kita moncongnya sudah berada di sini, namun di kanan atas ini
tidak ada warna kuning atau bukan warna kuning, maka simpel saja kita geserkan ke kanan moncongnya ini, kemudian di kiri ini akan ada warna kuning. Jika kondisinya seperti ini, maka masukkan rumus L aksen, U aksen, L, U aksen, L aksen, U2, L. Sehingga bagian atasnya atau bagian kuning akan selesai. Oke, ke tahapan yang terakhir, yaitu penyelesaian. Jika sudah bagian atasnya sudah selesai, maka kita selesaikan layer ketiga. Untuk menyelesaikan layer ketiga, maka pastikan dulu kondisi Rubiknya seperti ini, di mana satu sisi sudah jadi, kemudian sisi lainnya hanya edge-nya yang belum jadi, sedangkan cornernya sudah pada posisi yang benar. Jika sudah berada posisi seperti ini, maka sisi yang sudah jadi kita letakkan di bagian belakang, kemudian kita hadapkan seperti ini, dan kita lihat edge yang belum jadi yang menghadap ke kita warna apa. Di sini berwarna merah. Lihat warna merah ada di kiri atau di kanan. Di sini ada di kiri. Kalau dia berada di kiri, maka gunakan rumus R2, U, R, U, R aksen, U aksen, R aksen, U aksen, R aksen, U, R aksen. Namun jika edge yang menghadap ke kita itu sama dengan di bagian kanan warnanya, maka gunakan rumus R, U aksen, R, U, R, U, R, U aksen, R aksen, U aksen, R2, sehingga dia akan selesai. Nah, ada kondisi lain di mana satu sisi sudah jadi, namun kedua cornernya belum jadi. Atau seperti ini, tidak ada satupun sisi yang sudah jadi, namun ada dua corner yang sudah jadi seperti ini. Maka kita letakkan kedua corner yang sudah jadi ini ke belakang. Kemudian kita gunakan rumus R aksen, F, R aksen, B2, R, F aksen, R aksen, B2, R2. Nah, kemudian dia ada salah satu yang sudah jadi seperti ini. Tinggal kita masukkan rumus sebelumnya. Nah, kalau misalnya tidak ada satu sisi pun yang sudah jadi, dan kebetulan juga tidak ada dua corner yang sudah jadi seperti ini, maka ya kita gunakan saja rumus yang dua corner sudah jadi tadi. Kita letakkan, serah kita mau dari bagian mana, kita gunakan rumus yang tadi, R aksen, F, R aksen, B2, R, F aksen, R aksen, B2, R2. Maka akan dua corner yang sebelumnya akan terbentuk, dua corner yang sudah jadi seperti ini. Maka kita gunakan rumus lagi, kita letakkan di belakang, kita gunakan rumusnya lagi, R aksen, F, R aksen, B2, R, F aksen, R aksen, B2. Nah, di sini ada lagi kondisi di mana tidak ada satu sisi yang sudah jadi. Kemudian untuk cornernya sendiri semuanya sudah jadi. Maka kita gunakan rumus yang awal, yaitu rumus untuk finishing. Serah kita mau mulai dari mana, kita mau sisi bagian apa yang di depan, kita gunakan rumus R, U, R, maksud saya R, U aksen, R, U, R, U, R, U aksen, R aksen, U aksen, R2. Sehingga salah satu sisinya akan jadi. Maka tinggal kita selesaikan saja warna merah yang sudah jadi di belakang. Di sini ada warna biru, dia ada di kanan. Maka kita gunakan rumus R, U aksen, R, U, R, U, R, U aksen, R aksen, U aksen, R2. Sehingga
Rubik 3x3 kita sudah selesai. Mungkin sekian tutorial pada kali ini. Jika kalian semua ada pertanyaan mengenai Rubik, terutama untuk tutorial ini, silakan ajukan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman sebanyak-banyaknya. Terima kasih.